warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kita di Masjid Ar-Rayhan. Kami PKM Masjid Ar-Rayhan bekerja sama dengan Majelis Taklim Ar-Rayhan menyelenggarakan acara peringatan Tahun Baru Islam 1447 Hijriah dengan rangkaian acara yang kedua. Yang pertama kita pernah lakukan ke malam tanggal 1 kemarin, pawai obor. Yang kedua ini adalah pengajian dan santunan kepada anak yatim dan duafa. Sebagaimana santunan tersebut bertujuan untuk berbagi bersama anak yatim dan duafa sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rezeki yang kita dapatkan yang berupa panjang umur, kesehatan, harta dan kekayaan. Semoga dengan apa yang dilakukan Allah ridhoi dan Allah menambahkan keberkahan kepada kita semua. Demikian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, di Masjid Ar-Rayhan ini setiap tahun selalu mengadakan yang namanya Muharraman. Di antaranya termasuk di dalamnya itu ada kegiatan adalah pemberian kasih kepada yatim, piatu dan duafa. Mudah-mudahan santunan yang diberikan kepada yatim atau para duafa bisa memberikan manfaat dan bisa menjadi silaturahmi kita bersama. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini terus berkelanjutan, siapapun yang menjadi pemimpin atau menjadi ketua DKM-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Para penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ananda Saudari Ida dan Ananda Saudari Tiara yang telah membacakan ayat suci Al-Quran yang telah sama-sama kita dengarkan tadi. Mudah-mudahan beliau yang membaca dan kita yang mendengarkan sama-sama mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Acara selanjutnya marilah kita sama dengarkan sambutan dari Ketua Dewan Pelaksana Masjid Ar-Rehan yang akan disampaikan oleh Bapak Mulyono. Ada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membawa risalah kemenangan. Semoga semua yang hadir di pagi ini mendapatkan syafaat, terkhusus syafaat di yaumil qiyamah kelak. Amin. Tujuan kita melaksanakan kegiatan ini adalah untuk bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rezeki berupa umur panjang, kecukupan harta dan kesehatan, sehingga kita masih bisa berjumpa dengan bulan Muharram ini dan memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, meningkat pada acara berikutnya yakni penyerahan santunan secara simbolis kepada para yatim dan duafa. Assalamualaikum
anak-anak yang kami cintai semua yang dapat menghadiri kegiatan santunan yatim dan duafa di tanggal 10 Muharram 1447 Hijriah. Alhamdulillah, tanpa rasa kasih sayang dari ayah bunda semua, tanpa adanya kerjasama dari ayah bunda semua, kami tidak bisa berbuat apa-apa untuk anak-anak dan putra-putri yang kami cintai. Tim dokumentasi silakan mengabadikan saya. Alhamdulillah, di tahun ini kami bisa membedakan kepada 135 jiwa berbentuk bingkisan dan alhamdulillah dan rupiah berada di dalamnya. Terima kasih kepada Bapak Widodo dan Bapak Haji Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, anak-anak, sebelum lanjut kita bersalawat dulu bareng-bareng ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asli zalimin bin zalimin. Ya semua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asli Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin
وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Ar-Rayhan Pak Mulyono, yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Mustafa atau yang mewakili, terima kasih kehadirannya. Yang saya hormati Pak Ustadz Husain Amin, Pak Ustadz Haji Muhammad Nasruddin Islamati, juga tidak ketinggalan Dewan Pembina Masjid Ar-Rayhan Pak Haji Mu'alim Al-Buhari, para ketua RT, para donatur yang saya banggakan dan saya hormati, pada khusus Ketua Panitia Penyelenggara Pak Sumarjo alias Pak Marjogo, ini ada sama paling depannya, pakai alias namanya. Beliau ketua panitia tapi nggak menyambut sambutan wakil saya. Ibu-ibu masih saya melihat yang saya hormati, Bapak Ibu, anak-anak yang saya banggakan. Puji syukur alhamdulillah pada hari ini Allah izinkan sama-sama juga dapat hadir ke Masjid Ar-Rayhan untuk sama-sama merayakan tahun baru Hijriah bulan Muharram ini. Salam juga kita mari sama-sama kita sampaikan dan kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu itu pertama, bapaknya udah jadi ngadepnya di sini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sejenak sebagai ilustrasi saya akan sampaikan tentang tahun baru secara umum. Singkat saja. Ada pemandangan yang hampir selalu dapat kita temukan ketika ada momen pergantian tahun. Ada pemandangan yang sangat spesial yang pasti selalu kita lihat ketika pergantian tahun baru Miladiyah atau Masehi. Banyak orang yang larut, banyak orang yang lebur, suka-suka dalam menyambut datangnya tahun baru. Bahkan ada yang merasa perlu bikin acara khusus untuk merayakan tahun baru. Bahkan ada orang yang rela begadang nunggu detik-detik datangnya tahun baru. Begitu datangnya detik-detik tahun baru, meluapkan kebahagiaannya dengan cara yang beraneka-ragam, dengan cara yang beraneka-ragam, bahkan ada cara-cara yang tidak baik. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, bahagia terhadap momen-momen tertentu tidak jarang. Bahagia terhadap acara-acara yang spesial, momen-momen spesial sangat manusiawi, tidak jarang. Ada beberapa yang dipertanyakan, apakah sudah pada tempatnya kebahagiaan itu diekspresikan? Apakah sudah benar cara kita mengekspresikan kebahagiaan? Berbeda dengan tahun baru Hijriah, tahun baru Islam, kita nggak bisa karena pergantian waktunya berbeda. Bukan jam 00 lewat 1 detik tahun baru. Kita tenggelamnya matahari di akhir bulan itu sudah masuk tanggal hari berikutnya. Tanggal 30 Zulhijjah 1446, tenggelamnya matahari sudah masuk 1 Muharram 1440 Hijriah. Jadi nggak ada detik-detik tahun baru. Bapak Ibu, apa sih sebenarnya detik, menit, jam, bulan, hari, pekan, bulan, tahun apa? Itu waktu. Allah menganugerahkan kepada kita kesempatan dan waktu. Allah memberikan kepada kita waktu yang hakikatnya adalah untuk mencapai tujuan-tujuan akhirat. Kita dikasih kesempatan oleh Allah untuk apa?
sebenarnya untuk tujuan akhirat, bukan untuk dunia. Allah memberikan kesempatan kepada kita waktu hidup di dunia. Pada karena hidup di dunia adalah kita diberikan kesempatan untuk mengolah ladang dunia ini, mengolah sawah dunia ini dengan sebaik mungkin agar kita bisa memenangkannya di akhirat. Bapak Ibu yang sekalian, Islam mengajarkan kepada kita bahwa akhirat lebih penting daripada dunia, bahwa akhirat lebih utama daripada dunia. Yang akhirnya bahwa waktu di akhirat adalah lebih penting. Karena waktu di akhirat adalah kita, sedangkan waktu di dunia adalah sifatnya fana, sementara. Bahkan Allah mengatakan dunia ini hanya main-main. Dalam surat Al-Ankabut ayat 64, Allah mengatakan, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'an. Wa ma hadhil hayatud dunya, tidaklah dunia ini illa lahu wa la'an, kecuali hanya sekedar senda-gurau dan main-main. Wa inna daral akhirata, dan akhirat adalah yang kehidupan yang sesungguhnya. Akhirat itu kehidupan yang sesungguhnya. Dunia ini yang sedang main-main, akhirat adalah kehidupan yang sesungguhnya. Laukan akan kita akan mengetahui. Dalam ayat ini dikatakan bahwa dunia hanya sedang main-main. Bukan berarti kita hidup dunia boleh seenak bermain-main, bersenang-senang. Tidak. Ini memperlihatkan kepada kita bahwa akhirat lebih utama, dunia sifatnya sementara. Perhatian kita harus terkonsentrasi kepada akhirat dulu. Jangan dunia dulu. Memang dunia tidak boleh dilupakan. Kejar akhiratnya, walaupun sana sebagai dunia, kejar akhirat. Tapi walaupun sana sebagai dunia, jangan lupakan nasibmu di dunia. Bapak Ibu, kemudian apa yang harus kita kerjakan? Waktu dunia itu sangat singkat, sementara akhirat agar kita tidak terlena. Allah sudah memberikan garis di dalam surat Al-Dariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Illa liya'budun, mengabdi. Apa sih mengabdi? Bentuknya beribadah. Allah tidak mengambil manfaat dari penciptaan manusia dan jin. Jadi kita mau sholat, Allah sudah tidak untung. Kita tidak sholat, Allah sudah tidak rugi. Kita tidak puasa, Allah sudah rugi. Kita puasa, Allah sudah tidak untung. Allah tidak mengambil manfaat dari penciptaan manusia dan jin. Akan tetapi ibadah yang bermacam-macam itu bukan untuk Allah, tapi untuk kita sendiri. Tugas kita menghamba kepada Allah, membuktikan bahwa Allah adalah Sang Khalik. Kita ini hamba, mengabdi hamba. Bentuknya adalah ibadah. Macam-macam ibadah: sholat, puasa, zakat, haji, umrah dan lain sebagainya. Itu namanya ibadah. Dan termasuk kebaikan-kebaikan yang kita lakukan demi untuk kemaslahatan umat, demi untuk kemaslahatan bersama. Itu namanya ibadah. Bapak Ibu, dunia yang sifatnya sementara, jangan sampai kita terlena, jangan sampai kita lupa. Bahkan kita tahu rumah kita bukan di sini. Rumah kita ini bukan di dunia, rumah kita ada di sana di akhirat. Kudusnya ada sebentar kita akan pulang. Jangan sampai kita lupa jalan pulang. Ketika kita lupa jalan pulang, nyasar. Nanti kalau nyasar memang ke Pastor, nyasar ke kampung Marga, nyasar itu neraka. Jangan sampai kita nyasar ke neraka karena lupa jalan pulang, kita lupa beribadah. Oleh karena itu bulan Muharram ini kesempatan buat kita ya untuk mengevaluasi
apakah tahun 1446 bagaimana kita sholat berjamaah di masjid? Apakah hanya setahun 2 kali Idul Adha sama Idul Fitri saja? Apakah cuma seminggu sekali Jumat doang ke masjid? Apakah puasa sunnah kita sudah kita laksanakan di hari ini juga sebenarnya ada puasa sunnah? Ini menundangnya tanggal 10. Ya Bapak Ibu, evaluasi. Apakah bagaimana taklim kita di masjid? Kalau tahun kemarin 1446 kita jamaah di masjid cuma seminggu sekali, mulai tahun ini 45 waktu kita datang ke masjid sama Bapak. Kalau ibu-ibu, kalau tahun kemarin majelis taklim datang cuma sebulan sekali, hari Sabtu. Tahun 1447 tiap Sabtu datang. Insya Allah datang tiap Sabtu ngaji. Kalau bapak-bapak yang biasanya cuma sholat 5 waktu doang di masjid, sekarang tambah sholat akhir di masjidnya laksanakan, kopiahnya kerjakan, waktunya laksanakan. Tahun baru semuanya berubah. Jangan sampai menyesal. Allah menggambarkan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqulu rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas shalihin. Di akhir ayat tadi setelah Allah kata orang yang menyesal, mereka berkata, ya Allah, kalau Engkau berkenan, tunggalah kematianku walaupun hanya sesaat. Aku akan bersedekah, aku akan menjadi orang yang soleh. Tapi apa kata Allah? Walaupun umatin ajal, dan manusia punya ajal. Kalau ajal ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan, kalau ajal sudah datang, tidak bisa tunda walaupun hanya 1 detik. Kalau yasta'khirun, dan bisa dimajukan. Kalau ajal sudah datang, tidak bisa ditunda walaupun hanya 1 detik, juga tidak bisa dimajukan. Oleh karena itu, mari di momen tahun baru Islam ini kita mulai merencanakan untuk ibadah untuk tahun 1447 di Masjid Al-Ham ini pengajian Sabtu Ahad pagi mulai lagi. Ya, pengajian tahsin susah banget. Sudah Ustaz yang paling top di sini ada. Datang susah. Mari kita mulai. Mudah-mudahan tahun 1447 berubah semuanya ke arah yang lebih baik. Jangan sampai kita menyesal. Bapak Ibu, ada sebuah lagu, cuplikan dari lagu yang kata-katanya sangat bagus. Mungkin Bapak Ibu apa? Judul lagunya Mumpung Masih Ada Waktu. Ada yang tahu judul ini? Sampai kapankah kenangan waktu yang masih tersisa, semuanya menjadi, semuanya terdiam, semuanya menjawab tak mengerti. Yang terbaik hanyalah segera bersujud, mumpung kita masih diberi waktu. Boleh nggak ini? Mumpung kita masih diberi waktu, manfaatkan waktu. Jemaah sekalian, akhirnya begitu pentingnya memanfaatkan kesempatan waktu. Waktu berjalan terus, tidak bisa terulang kembali. Kita beribadah atau tidak, waktu akan berjalan terus. Ya, oleh karena manfaatkan dengan sebaik-baiknya waktu yang sisa. Kita tidak pernah tahu kapan kita akan kembali menghadap Allah, tapi yang pasti kita akan kembali. Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang kita sudah berada berapa? 25 menit. Sekarang kita sudah berada di tahun 1447 Hijriah. Tahun baru Islam, tahun baru Hijriah 1447. Begitu istimewa yang namanya tahun baru Islam bagi umat Islam di seluruh dunia. Bahkan ternyata
Di bulan Muharram ini banyak terjadi peristiwa-peristiwa besar, sehingga begitu banyaknya peristiwa tersebut Muharram ini sangat istimewa. Salah satu di antaranya peristiwa yang terjadi di bulan Muharram, Bapak Ibu, diterimanya taubat Nabi Adam. Kita tahu Nabi Adam telah melanggar perintah Allah, melanggar larangan Allah, kemudian Allah turunkan Nabi Adam dan Hawa ke dunia ini sebagai hukuman. Diterima taubatnya di bulan Muharram yang pertama. Yang kedua, diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun dan tentaranya terjadi pada tanggal 10 Muharram. Makanya kaum Yahudi tanggal 10 Muharram puasa. Karena diselamatkannya Musa dari kejaran Fir'aun, bahkan ditenggelamkannya Fir'aun beserta tentaranya yang merah. Yang ketiga, diselamatkannya Nabi Ibrahim dari api yang berbeda yang membakar dirinya. Karena Raja Namrud yang marah kemudian membakar Ibrahim, Allah menyelamatkan Ibrahim dari kobaran api yang panas menjadi dingin di bulan Muharram. Ada lagi, diselamatkan Nuh dan pengikutnya mendarat di atas bukit, terjadi pada bulan Muharram. Banyak lagi, diangkatnya Nabi Isa pada bulan Muharram, diangkatnya Nabi Idris pada bulan Muharram, bebasnya Nabi Yusuf dari penjara pada bulan Muharram, sembuhnya dari kebutaan Nabi Yakub di bulan Muharram, sembuhnya Nabi Ayub dari penyakit kulit yang luar biasa bulan Muharram. Ada apa dengan Muharram? Luar biasa. Bapak Ibu, bulan Muharram tahun Hijriah pada umumnya memang berbeda dengan tahun Masehi. Tahun Hijriah itu 351 tahun Hijriah, 354 atau 350 hari. Sedangkan tahun Miladiah atau Masehi 365 atau 366 hari. Beda. Karena perhitungan tahun Masehi berdasarkan perputaran bumi melalui matahari, sedangkan tahun Hijriah berdasarkan perputaran bulan mengelilingi bumi. Beda 10 hari beda satu tahun. Yang mana saya hormati, itu yang mengatur Allah. Huwallazi ja'ala syamsa diya'an. Dialah yang menciptakan matahari bersinar, wa qamara nuran, bulan bercahaya. Wa qaddarul manazila ta'lamu an adada sinina wa hisab, agar kita tahu bilangan tahun dan perhitungan waktu, hisab perhitungan waktu. Maka Allah dzalika illa bil haqq, Allah tidak menciptakan itu kecuali itu benar. Yufassilul ayat liqaumin ya'lamun. Allah memperlihatkan sebagian tanda-tanda kebesarannya bagi kaum yang mengetahui. Pada bulan yang saya hormati, itu tentang tahun Hijriah sedikit. 17 tahun setelah hijrahnya Nabi, atau sekitar 6 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad, tahun 622 Masehi kalau tidak salah. Pada saat itu masa pemerintahan dipimpin oleh Umar bin Khattab. Muncul persoalan ketika Umar bin Khattab mengangkat Abu Musa al-Asad sebagai gubernur Basra, Irak sekarang, Irak. Mengangkat gubernur, bingung menentukan tanggal ini, bingung menentukan kapan diangkat. Hanya pada saat ini dipimpin oleh para sahabat oleh Umar bin Khattab untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kumpullah para sahabat, termasuk ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib. Ada 4 opsi dalam pertemuan itu yang diusulkan sebagai awal dari tahun Hijriah. Ada 4 opsi. Yang pertama, 12 lahirnya Nabi Muhammad, 12 Rabiul Awal, tahun gajah pada saat itu. Usulan yang kedua,
wafatnya Nabi Muhammad tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Sekarang kita kenal. Yang ketiga, tahun diangkatnya Nabi dan Rasul sebagai Muhammad sebagai Nabi dan Rasul 17 Ramadan. Dan yang keempat, ini usulan dari Utsman bin Affan dan Al bin Abi Thalib berdasarkan hijrah Nabi Muhammad. Akhirnya inilah yang diterima oleh Umar bin Khattab dan disepakati oleh Muhammadin oleh para peserta khilafah, disepakati bahwa tahun baru hijrah dimulai dari bulan Muharram. Jamaah sekalian, kemudian berikutnya singkat saja, saya tidak akan melebar ya, bahwa perintah hijrah Muhammad itu perintah Allah. Hampir 10 tahun atau lebih dari 10 tahun Nabi Muhammad berdakwah di Makkah dan sekitarnya, menyampaikan kalimat Allah, menegakkan kebenaran Allah. Dan di akhir-akhir masa beliau di Makkah, tantangan semakin berat, bahkan ancaman demi ancaman, bahkan yang terakhir sudah ada ancaman pembunuhan. Ketika ancaman itu semakin nyata, maka perintah Allah, turun perintah Allah agar Muhammad dan masyarakat hijrah ke Yathrib atau Madinah sekarang. Kemudian Muhammad merencanakan untuk segera berhijrah, namun rencana ini yang sifatnya rahasia ternyata didengar oleh para kafir Quraisy. Akhirnya kafir Quraisy menyuruh pemuda-pemuda kafir Quraisy untuk mengepung rumah Muhammad, merencanakan pembunuhan. Jangan sampai Muhammad kabur. Rumah Muhammad dikepung sedemikian rupa. Nabi Muhammad menyuruh sepupunya Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidur beliau menggunakan selimut yang biasa dipakai oleh Muhammad. Rebahanlah Ali bin Abi Thalib dengan selimut yang dipakai oleh Muhammad. Muhammad keluar lewat pintu depan, padahal sudah dijaga ketat. Allah takdirkan tidak dilihat. Muhammad sendiri juga tidak dilihat oleh pemuda-pemuda Quraisy yang rapat menjaga Muhammad. Muhammad keluar aman, langsung menuju ke rumah Abu Bakar. Ini awal kisah perangkatnya Muhammad. Jemaah sekalian, kemudian setelah terima Abu Bakar, semoga sebentar dengan bekal seadanya yang dibawakan oleh Fatimah ke rumah Muhammad. Keluarlah lewat pintu, lewat jendela rumah Abu Bakar, berangkatlah menuju ke Madinah. Kemudian diikuti oleh beberapa sahabat yang sudah siap. Ya. Muhammad berjalan selama 7 hari 7 malam tidak berhenti. Dan berjalan melalui jalan bukan jalan manusia, bukan jalan yang biasa dilewati oleh orang. Karena khawatir kalau jalan yang sudah biasa dilewati sangat mudah untuk dikejar oleh pemuda-pemuda yang sudah hafal jalan. Maka ada seorang pemandu melalui jalan-jalan yang memang tidak dilalui oleh manusia, termasuk mengarah ke Kuafil yang kemudian sempat bersembunyi di sana. 7 malam Muhammad berjalan ke Yathrib atau Madinah. Namun menjelang sampai di sana di Kuba, Nabi Muhammad sempat beristirahat selama 4 hari. Kuba itu sekitar 5 kilo sebelum Madinah. Kalau di kitab jelaskan sekitar 2 mil. Kalau yang pernah sana tahu ya. Disinilah Muhammad membangun masjid yang pertama di dunia. Semua pada hari bisa bikin masjid. Ya maksudnya kayak gini. Yang penting itu tempat sujud, tempat beribadah. Muhammad membangun masjid yang pertama kali di Kuba. 4 hari beliau istirahat. Setelah 4 hari lanjut ke Yathrib atau Madinah, di sana sudah disambut oleh kaum Ansar yang begitu senang. Inilah yang ditakdirkan oleh kafir Quraisy
kenapa rencana membunuh Muhammad? Karena khawatir ketika Muhammad sampai ke Madinah maka Islam akan berkembang pesat di Madinah. Dan ternyata itu betul. Begitu sampai di Madinah disambut luar biasa, bahkan dijelaskan itu dengan musik, dengan segala macam pemberangan luar biasa. Sesampai di sana Muhammad mulai menata program, menyatukan Muhajirin dan Ansor, ada yang boleh nikah dan seterusnya. Dan banyak yang sahabat-sahabat yang sangat yang menyusul ke Yasrib dari Makkah. Akhirnya berkumpul di Madinah, mulai menyusun program-program kerja. Yang pertama dibuat adalah membangun masjid. Jangan sekalian, dari hijrah Muhammad tidak hanya sekedar hijrah berpindah tempat dari Makkah ke Yasrib atau Madinah saat ini, akan tetapi juga berpindah dari kebatilan menuju ke yang hak. Membangun peradaban Madinah menuju yang Madani sampai saat ini. Hari ini Bapak Ibu jamaah sekalian, yang terakhir sebagai pesan Muharram, bahwa bulan Muharram itu salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Ada bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram dan Rajab. 4 bulan Muharram, 4 bulan yang dimuliakan. Baca surat At-Taubah ayat 36. Bulan Muharram salah satu bulan yang dimuliakan. Oleh karena pada bulan Muharram ini dianjurkan kepada kita untuk meningkatkan kualitas ibadah fardu, untuk memperbanyak amalan-amalan sunnah, puasa sunnah, puasa misalnya tengah bulan, Senin Kamis dan Senin puasa khusus. Ini hari ini sebenarnya tidak ada puasa. Mas saya nggak puasa nih, karena katanya dari sepadan. Katanya dari sepadan untuk puasa. Alhamdulillah hari kemarin masih puasa. Saya ini dulu masih ada puasa ya. Jadi pahalanya luar biasa. Puasa hari ini pahalanya sangat luar biasa. Kata Nabi, man shoma min yaumil Asyura. Siapa yang berpuasa pada hari Asyura? Hari Asyura itu hari ini 10 Muharram. Maka Allah memberikan pahala thawaba ala fi malam. Yang pertama 10.000 bukan 1.000. Thawaba asyrati alafi. Asyrati alafi itu 10.000. 10.000 pahala malaikat. Jadi malaikat dikasih pahala oleh Allah besarnya luar biasa. Diberikan kepada kita sebesarnya itu pantang mengalami malam malaikat. Yang pertama asyrati alafi malaikat, 10.000 pahala para malaikat. Yang kedua, barang siapa yang puasa di hari Asyura pada hari ini 10 Muharram, asyrati alafi haji, 10.000 pahala orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Nah ini aja pahala orang haji 10.000 orang diberikan kepada kita gara-gara puasa ini. Ini saya nggak dapat hari ini. Yang ketiga, asyrati alafi syahid, asyrati alafi syahid, 10.000 pahala para syuhada. Pahala puasa di hari Asyura pada 10 Muharram hari ini. Kemudian masalah kita hari itu, kalau siapa yang menyantuni anak yatim, yang mengusap kepala anak yatim pada hari Asyura ini, yang berbuat mengusap anak yatim, yang mengusap kepala anak yatim pada hari Asyura hari ini, Allah mengangkat derajatnya sebanyak rambut yang dirusak. Ada yang buatan apa? Sebanyak rambut yang dirusak. Pahala menyantuni anak yatim. Dan ini di Indonesia sudah menjadi tradisi. Bulan Muharram kita mengundang anak yatim, memberikan santunan, bahkan sudah dikenal dengan namanya Aidul Yatama, lebaran anak yatim. Mudah-mudahan hari ini anak-anak yatim yang hadir sehat-sehat, bapak-bapak kalau nanti insya Allah akan mendapatkan pahala-pahala yang Allah janjikan melalui Rasulullah. Bapak Ibu yang saya hormati,
Yang terakhir, mari kita yang terakhir, selamat tahun baru Hijriah 1447. Mudah-mudahan kita bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita, sekaligus kita mau peduli kepada sesama. Hari ini dari anak-anak kita yang kebetulan bernasib kurang berbahagia juga marilah kita berbuat kepada kebenaran. Demikian, sebelum saya beri ada permintaan sekaligus doa. Mari sama-sama kita akhiri dan kita tutup dengan doa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ayah bunda yang telah memiliki salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah. Mari kita ke Masjid Ar-Rayhan mengaji dan kajian tasawuf, kalam, fiqh dan tafsir. Mari kita makmurkan Masjid Ar-Rayhan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad. Mari kita ke Masjid Ar-Rayhan mengaji dan kajian tasawuf, kalam, fiqh dan tafsir. Mari kita makmurkan Masjid Ar-Rayhan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mari kita ke Masjid Ar-Rayhan mengaji dan kajian tasawuf, kalam, fiqh dan tafsir. Mari kita makmurkan Masjid Ar-Rayhan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad.